Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiradiana YM dengan NIM 202211112011 dari Prodi Pendidikan Matematika. Islam pernah mencapai kejayaan peradaban selama kurang lebih 700 tahun atau 7 abad, khususnya pada zaman dinasti Abbasiyah. Nah, bukti-bukti kejayaan Islam di zaman dinasti Abbasiyah adalah pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai masa kejayaan politik dan intelektual yang signifikan. Dinasti ini mencapai masa kejayaan setelah didirikan, seperti yang dikemukakan dalam Bani Abbasiyah, merupakan kekhalifahan ketiga Islam yang berkuasa di Baghdad, atau yang biasa kita kenal sekarang adalah kota Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, berkembang selama 3 abad. Selama kejayaan ini, Islam mencapai kemajuan politik yang berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan, kejayaan, dan kegemilangan. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kedokteran yang membantu perkembangan intelektual di Baitul Hikmah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Nah, peradaban Islam setelah itu mengalami kemunduran sampai sekarang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Islam adalah konflik internal dan eksternal yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti konflik antar golongan Salafi dengan Mu'tazilah, serta konflik antar umat Islam dengan non-Muslim dapat mempengaruhi kemunduran peradaban Islam. Perubahan politik dan kekuasaan yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti runtuhnya dinasti Abbasiyah dan kemudian dinasti Fatimiyah, serta kemunduran dinasti Umayyah di Spanyol dapat mempengaruhi kemunduran peradaban Islam. Kemunduran peradaban Islam juga dapat disebabkan oleh perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Islam, seperti perubahan pola hidup dan kebudayaan yang tidak lagi mendukung kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan. Perkembangan dunia modern ditandai antara lain perkembangan ipteks. Nah, hubungan antara ipteks dengan Islam. Ipteks merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan Islam. Dalam perspektif Islam, ipteks tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, ipteks harus digunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia secara harmonis dengan agama dan nilai-nilai normal. Teks juga harus dipergunakan untuk mengembangkan kebaikan dan memperbaiki kualitas hidup manusia secara umum. Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal pengembangan iptek, umat Islam dapat mempelajari dari orang-orang non-Islam. Di samping juga dapat mengembangkan iptek dari spirit ajaran Islam sendiri. Oleh karena itu, keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekuleristik. Maka setelah dipelajari, sebelum diadopsi dan diterapkan di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang Muslim tentang ipteks? Sebagai seorang Muslim, saya berpendapat bahwa ipteks harus digunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia secara harmonis dengan agama dan nilai-nilai moral. Ipteks harus dipergunakan untuk mengembangkan kebaikan dan memperbaiki kualitas hidup manusia secara umum. Saya juga berpendapat bahwa ipteks harus dipandang sebagai sarana untuk menciptakan yang baru dan meningkatkan kemampuan manusia, bukan hanya sebagai alat justifikasi kemajuan ipteks.
Saya juga percaya bahwa iptek harus dipandang sebagai keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah. Menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang karena sangat pentingnya. Hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran, artinya Islam sangat menganjurkan pengembangan iptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Agnesia dengan NIM 202211120005 akan menjawab soal nomor 3 dan soal nomor 5. Soal nomor 3, masyarakat menganggap bahwa ilmu itu bebas nilai. Bagaimana hal itu menurut pandangan Islam? Jika dilihat dari pengertiannya, ilmu bebas nilai adalah ilmu yang tanpa mempertimbangkan aspek agama, politik, moral, dan etika. Ilmu tidak boleh terikat dengan nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan-pertimbangan moral atau nilai dianggap hanya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, dalam pandangan Islam, ilmu bebas nilai itu diperbolehkan selama ilmu itu sendiri tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk soal nomor 3 yang B, yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab ilmuwan muslim. Pada ilmu bebas nilai, ilmuwan bersifat netral, di mana ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan saja dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakan pengetahuan tersebut bagaimana, dipergunakan untuk hal yang bermanfaat atau mudarat. Padahal seharusnya ilmuwan muslim itu dituntut untuk berpikir logis agar dapat mengamati gejala-gejala konkret di masyarakat. Selain memahami konsep keilmuan, para ilmuwan juga harus bertanggung jawab atas apa yang dipelajari dan disebarluaskan. Hal itu sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5, terjemahan dan isi kandungan serta kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta arti, isi kandungan, dan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Untuk isi kandungannya, yaitu pada ayat 1 berisi perintah untuk membaca dan mencari ilmu. Ayat 2 berisi proses penciptaan manusia. Ayat 3 berisi Allah Maha Pemurah yang mengajarkan manusia untuk menuntut ilmu. Dan ayat 4-5 berisi semua ilmu adalah dari Allah. Untuk kesimpulannya, surat Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan pentingnya mencari ilmu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Ilmu tersebut didapatkan melalui proses belajar dan bimbingan Allah. Dengan ilmu, manusia dapat memahami kebesaran Allah dan menjalani kehidupan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Dermaja, saya dipanggil Adam. Ya, di sini kita akan ada pertanyaan dari soal ITS. Ada pendapat bahwa untuk mencapai kemajuan dunia, maka agama dan negara
atau agama dan urusan dunia atau agama dan ilmu pengetahuan harus dipisahkan agar tidak rincu. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam tentang pendapat tersebut? Jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam berkaitan dengan pendapat tersebut. Pendapat tersebut bervariasi tergantung pada integrasi dan konteks budaya. Beberapa ulama meyakini bahwa agama harus mencakup semua aspek, termasuk urusan duniawi. Sementara yang lain berpendapat bahwa pemisahan tersebut dapat diterapkan dengan tepat dan konteks tertentu, asalkan nilai-nilai agama tetap berpegang teguh. Artinya bahwa jadi di sini lagi ada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pandangan saudara sendiri? Jelaskan dalil atau ayat tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya sendiri bahwa agama dan duniawi bisa tidak boleh dipecahkan. Nah, karena urusan dunia dengan agama itu sangat terkait menurut saya. Seperti yang jawaban yang tadi dijelaskan oleh saya sendiri, bahwa dunia dan Islam itu harus bersatu, kecuali ada perbedaan yang harus tidak bisa diselesaikan baru, dan kita juga harus tidak lupa dengan agama kita sendiri, tentang adab-adab. Kita harus tidak melupakan tentang, ya pokoknya gitu. Dalilnya saya nggak tahu. Demikian, assalamualaikum.